Nama saya Fitri Ridu, kelas A. Sini saya akan membahas tentang pengertian teori belajar konstruktivistik. Pandangan konstruktivistik menggerakkan perhatian pada bagaimana seseorang mengkonstruksi pengetahuan pada pengalamannya, struktur mental dan keyakinan yang digunakan untuk menginterpretasikan objek dan peristiwa-peristiwa. Jika hal ini dijadikan asumsi dalam evaluasi, maka evaluasi harus bersifat individual dan disesuaikan dengan konteks pembelajaran. Hal ini dikarenakan proses belajar berawal dari pengetahuan awal siswa yang tidak sama dan kegiatan belajar mengacu pada proyek-proyek yang dilakukan siswa sesuai dengan pilihannya. Berikut karakter manusia masa depan yang diharapkan. Karakter manusia masa depan yang diharapkan jika berpedoman pada teori belajar konstruktivistik adalah tipe manusia pada teori belajar konstruktivistik adalah tipe manusia yang mampu mempertanggungjawabkan usaha dan kerja kerasnya. Dengan demikian manusia masa depan tersebut akan terus mengembangkan cara berpikir dan logika, sehingga manusia masa depan mampu berkreasi dan berimajinasi sesuai dengan perkembangan zaman dan mampu meraih peluang menciptakan suatu perubahan dalam kehidupan masa depan. Berikut konstruksi pengetahuan. Konstruksi pengetahuan adalah kegiatan atau proses mental seorang siswa dalam menemukan dan mengubah informasi yang diperoleh sehingga terbentuk pemahaman atau tafsiran secara menyeluruh tentang suatu pengetahuan. Konstruksi pengetahuan dapat terjadi pada tahap penyimpanan maupun pada tahap pemanggilan informasi. Berikut membandingkan pembelajaran tradisional dan konstruktivisme. 1. Kegiatan pembelajaran yang selama ini berlangsung yang berpijak pada teori behavioristik banyak didominasi oleh guru. Guru menyampaikan materi pelajaran melalui ceramah dengan harapan siswa dapat memahaminya dan memberikan respon sesuai dengan materi yang diterapkan. Berikut yang kedua, kurikulum disajikan pada pembelajaran tradisional adalah menekankan pada keterampilan dasar, sedangkan kurikulum disajikan oleh pembelajaran mulai dari keseluruhan menuju ke bagian-bagian dan lebih mendekatkan pada konsep yang lebih jelas. Pembelajaran sangat taat pada kurikulum yang telah ditetapkan dan poin-poin penting lainnya, yakni pembelajaran konstruktivistik lebih menghargai pada pemunculan pertanyaan dan ide-ide siswa. Berikut yang ketiga, kegiatan kurikuler lebih banyak mengandalkan pada sumber-sumber data primer dan 60 buku kerja. Yang keempat, pada pembelajaran tradisional para siswa pandang sebagai kertas kosong yang dapat digoresi informasi oleh guru, dan guru-guru pada umumnya menggunakan cara didiktik dalam menyampaikan informasi kepada siswa. Sedangkan pada pembelajaran konstruktivistik, siswa dipandang sebagai pemikir-pemikir yang dapat memunculkan teori-teori tentang dirinya. Baik, yang kelima, pembelajaran tradisional menganggap penilaian hasil belajar atau pengetahuan siswa sebagai bagian dari pembelajaran dan biasanya dilakukan pada akhir pembelajaran dengan cara testing, sedangkan pembelajaran konstruktivistik pengukuran proses dan hasil belajar siswa terjalin
dalam kesatuan pembelajaran dengan cara guru mengamati hal-hal yang sedang dilakukan siswa serta melalui tugas-tugas pekerjaan. Yang keenam, pada pembelajaran tradisional siswa-siswa biasanya bekerja sendiri tanpa ada grup proses dalam belajar. Sedangkan dalam pembelajaran kontrovistik siswa-siswa banyak bekerja dan menyelesaikan tugas di dalam grup proses. Berikut menganalisis kasus pelaksanaan pembelajaran menurut teori belajar kontrovistik. Teori pembelajaran kontrovisme berpendapat bahwa orang menghasilkan pengetahuan dan membentuk makna berdasarkan pengalaman mereka. Dalam kontrovisme, pembelajaran dipresentasikan sebagai proses konstruktivistik, di mana pelajar membangun ilustrasi internal, pengetahuan, interpretasi, pengalaman pribadi. Pengajaran konstruktivisme didasarkan pada pembelajaran yang terjadi melalui keterlibatan aktif siswa dalam konstruksi makna dan pengetahuan. Demikian pembahasan dari saya, sekian dan terima kasih. Salam.